Bayangkan sebuah dunia di mana legenda kuno bernafas di dalam sirkuit neon yang berkilau. Di jantung kota Nusantara 2077, di balik gedung-gedung pencakar langit yang menyentuh awan, tersimpan sebuah rahasia besar. Malam ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang masa lalu, tapi tentang masa depan yang indah. Temui Giovanna, seorang gadis kecil dengan keberanian yang melampaui zamannya. Apakah kalian siap melihat bagaimana sebuah teknologi ajaib bisa menyelamatkan mimpi seorang anak? Selamat datang di perjalanan malam kita yang tenang dan penuh keajaiban. Di sini, kita akan memadukan hangatnya dongeng nenek moyang dengan dinginnya cahaya futuristik. Kita akan mengikuti pelarian Giovanna dari kejaran sang buto ijo, raksasa penguasa korporasi teknologi. Siapkan diri kalian untuk masuk ke dalam dunia watercolor yang lembut, di mana setiap goresan warna menceritakan sebuah harapan. Mari kita mulai kisah Timun Mas modern ini. Dahulu kala, di sebuah laboratorium kecil di pinggiran kota yang penuh kabut cahaya, seorang wanita tua bernama Mbok Srini merindukan kehadiran seorang anak. Dia bukan sekedar ilmuwan, melainkan seorang penjaga benih-benih langka. Suatu malam, di bawah sinar rembulan yang menembus atap kacanya, dia menemukan sebuah prototipe benih berwarna emas. Benih ini bukan benih biasa. Ini adalah hasil rekayasa genetika kuno yang telah lama hilang dari muka bumi. Namun, benih itu datang dengan sebuah peringatan dalam bentuk hologram raksasa yang muncul di tengah ruangan. Sang raksasa siber, penguasa energi kota, memberikan benih itu dengan satu syarat yang sangat berat. Ambillah, peliharalah, tapi saat dia berusia 17 tahun, dia harus kembali padaku untuk menjadi inti dari mesin utamaku. Guntur suara itu. Mbok Srini didorong oleh rasa kesepian yang mendalam, akhirnya menerima kesepakatan tersebut dengan hati yang bimbang. Mbok Srini menanam benih itu di dalam inkubator kristal yang dialiri cahaya bulan. Hari demi hari, benih itu tumbuh menjadi sebuah mentimun emas yang memancarkan energi murni yang menenangkan. Saat mentimun itu terbelah, cahaya menyilaukan memenuhi ruangan tersebut. Dan di sanalah dia, Giovanna, seorang gadis kecil yang cantik, terbungkus dalam kain sutra digital yang lembut. Kehadirannya membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi Mbok Srini. Tahun-tahun berlalu dengan cepat di kota yang tak pernah tidur. Giovanna tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh kasih sayang. Dia sering menghabiskan malamnya dengan memandangi bintang-bintang melalui teleskop canggih milik ibunya. Mbok Srini mengajarinya tentang alam, tentang bagaimana tanaman bisa tumbuh di antara kabel-kabel besi. Bagi Giovanna, setiap kabel adalah akar, dan setiap lampu adalah bunga. Dia hidup dalam harmoni antara alam dan teknologi. Namun, seiring bertambahnya usia Giovanna, kecemasan mulai menyelimuti hati Mbok Srini. Dia tahu bahwa waktu sang raksasa siber untuk menagih janjinya semakin dekat. Setiap kali dia melihat Giovanna tersenyum, hatinya terasa seperti teriris sembilu. Dia mulai merancang sesuatu di laboratorium rahasianya. Sebuah set perangkat keamanan yang disamarkan sebagai barang-barang tradisional. Dia bertekad untuk melindungi Giovanna, apapun risikonya. Malam sebelum ulang tahun Giovanna yang ke-17, langit Nusantara berubah menjadi merah padam. Suara dentuman mesin raksasa terdengar dari kejauhan, menandakan kedatangan sang penagih janji. Mbok Srini memanggil Giovanna dan memberikan 4 kantong kecil berisi microchip ajaib. Anakku, bawalah ini. Jika kau dalam bahaya, lemparkan satu persatu. Mereka akan membantumu melawan kegelapan. Bisik Mbok Srini dengan air mata yang mengalir. Pergilah sekarang, Giovanna. Jangan menoleh ke belakang. Teriak Mbok Srini saat pintu gerbang laboratorium mereka digedor oleh kekuatan yang dahsyat.
Giovanna berlari menembus lorong-lorong gelap kota. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya. Di belakangnya, dia bisa mendengar suara logam yang menghantam aspal. Sang raksasa siber telah tiba. Sebuah mesin perang raksasa dengan mata hijau yang menyala-nyala di tengah kegelapan. Sang raksasa berteriak. Suaranya seperti gelombang ultrasonik yang meretakkan kaca-kaca di sekitarnya. Kembalilah, Giovanna. Kau adalah milikku. Giovanna terus berlari hingga dia mencapai tepi sungai digital yang luas. Tidak ada jalan keluar. Dia bisa merasakan napas panas dari mesin sang raksasa di tengkuknya. Dengan tangan gemetar, dia membuka kantong pertama yang berisi partikel garam mikroskopis. Giovanna melemparkan partikel garam itu ke arah sang raksasa. Seketika, partikel itu bereaksi dengan kelembapan udara, menciptakan lautan data cair yang sangat luas dan dalam. Sang raksasa terperosok ke dalam air digital tersebut. Sistem pendinginnya mulai mengalami malfungsi. Ini memberinya waktu untuk menyeberangi jembatan cahaya dan terus berlari lebih jauh ke dalam hutan beton yang semakin lebat. Namun, sang raksasa siber bukan sekedar mesin biasa. Dia mampu memproses data dengan sangat cepat dan segera mengaktifkan mode amfibi untuk keluar dari lautan data tersebut. Dia kembali mengejar Giovanna dengan kecepatan yang lebih tinggi. Giovanna kini berada di sebuah area konstruksi yang dipenuhi oleh robot-robot pekerja yang sedang nonaktif. Dia mengambil kantong kedua yang berisi bubuk cabai merah yang menyala. Saat dia melemparkan bubuk cabai itu, udara di sekitar sang raksasa tiba-tiba memanas dan terbakar menjadi dinding api laser yang sangat panas. Sensor panas sang raksasa menjadi kacau, membuatnya berputar-putar tanpa arah karena kebingungan. Giovanna memanfaatkan momen ini untuk bersembunyi di balik tumpukan material siber. Dia mengatur nafasnya yang tersengal, mencoba menenangkan hatinya di bawah cahaya bulan yang lembut. Api itu akhirnya padam saat sang raksasa mengaktifkan sistem pemadam internalnya yang canggih. Dia kembali mendeteksi jejak panas Giovanna. Pelarian ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Giovanna kini sampai di sebuah taman kota yang terbengkalai, tempat di mana sisa-sisa alam mencoba bertahan hidup. Dia membuka kantong ketiga yang berisi biji mentimun yang telah dimodifikasi secara genetik. Begitu biji-biji itu menyentuh tanah, mereka tumbuh dengan kecepatan luar biasa, menjadi sulur-sulur kabel dan tanaman merambat yang sangat kuat. Sulur-sulur itu melilit kaki dan tubuh sang raksasa, mengikatnya dengan jalinan serat optik yang tak terputuskan. Sang raksasa meronta-ronta, mencoba memotong kabel-kabel itu dengan gergaji lasernya, namun tanaman itu justru tumbuh semakin lebat setiap kali dipotong. Giovanna mengira dia sudah aman, namun sang raksasa melepaskan ledakan IMP yang menghancurkan tanaman-tanaman tersebut. Dengan suara logam yang mengerikan, dia kembali bangkit. Giovanna berlari menuju pusat pembuangan limbah siber di ujung kota. Ini adalah kesempatannya yang terakhir. Dia hanya memiliki satu kantong tersisa. Kantong yang berisi pasta terasi yang sangat pekat, hasil olahan energi limbah murni. Dengan sisa tenaganya, Giovanna melemparkan pasta tersebut tepat ke arah inti energi sang raksasa. Saat pasta itu mengenai sasaran, sebuah reaksi kimia dahsyat terjadi. Area di sekitar sang raksasa berubah menjadi rawa-rawa lumpur magnetik yang sangat pekat. Lumpur itu bukan sekadar kotoran, melainkan cairan yang dapat menyerap semua sinyal digital dan listrik. Sang raksasa perlahan-lahan mulai tenggelam ke dalam kegelapan yang kental. Sang raksasa siber mencoba mengulurkan tangannya yang besar, namun lumpur magnetik itu terlalu kuat. Suara mesinnya yang tadinya menggelegar kini perlahan berubah menjadi desisan halus sebelum akhirnya sunyi sepenuhnya. Dia tenggelam ke dalam perut bumi masa depan, terkubur oleh teknologinya sendiri yang gagal. Giovanna berdiri di tepian rawa itu, menatap tempat di mana ancaman besarnya baru saja menghilang. Napas Giovanna berangsur tenang. Dia melihat ke langit yang kini kembali berwarna pastel biru dan ungu yang cantik. Bintang-bintang tampak lebih terang dari sebelumnya, seolah merayakan kemenangannya. Dia teringat pada ibunya, Mbok Srini.
Dengan hati yang penuh rindu, dia mulai berjalan kembali melintasi kota yang kini terasa lebih ramah. Dia bukan lagi sekadar gadis kecil yang takut. Dia adalah pemenang dari takdirnya sendiri. Di laboratorium, Mbok Srini menunggu dengan cemas di depan layar monitornya yang redup. Ketika pintu terbuka dan dia melihat Giovanna berdiri di sana dengan senyuman lelah, dia langsung memeluknya erat. "Kau berhasil, Giovanna. Kau telah mematahkan rantai algoritma itu," bisik Mbok Srini. Mereka berdua menyadari bahwa keajaiban sejati tidak terletak pada teknologi, melainkan pada keberanian untuk melawan ketakutan. Sejak malam itu, Kota Nusantara 2027 menjadi sedikit lebih terang. Giovanna dan Mbok Srini menggunakan pengetahuan mereka untuk menciptakan teknologi yang bekerja selaras dengan alam. Mereka mengubah rawa lumpur magnetik itu menjadi taman bioluminescent yang indah. Tempat semua orang bisa belajar tentang sejarah dan masa depan. Giovanna sering terlihat duduk di sana, menceritakan petualangannya kepada anak-anak lain. Dunia memang telah berubah, tetapi esensi dari sebuah cerita rakyat akan selalu tetap sama. Tentang kebaikan yang mengalahkan keserakahan. Dan tentang bagaimana kecerdikan dapat meruntuhkan kekuatan yang paling besar sekalipun. Giovanna telah membuktikan bahwa meskipun kita hidup di dunia mesin, hati manusia adalah kompas yang paling akurat. Sekarang, dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa perlu takut akan bayang-bayang raksasa lagi. Malam semakin larut, dan suara bising kota mulai mereda menjadi dengungan yang menenangkan. Seperti melodi yang membuai, kisah Giovanna ini mengajarkan kita untuk selalu berani bermimpi. Di luar sana, di antara bintang-bintang dan satelit yang mengorbit, mungkin ada banyak cerita lain yang menanti untuk ditemukan. Namun untuk malam ini, biarkan cerita Timun Mas masa depan ini menjadi teman tidurmu. Sekarang, bayangkan dirimu berada di tempat Giovanna, di bawah selimut yang hangat dan nyaman. Rasakan setiap tarikan napasmu yang perlahan. Bayangkan warna-warna pastel yang kita lihat tadi mulai menyelimuti pikiranmu, membawa ketenangan ke setiap sudut hatimu. Tidak ada raksasa-raksasa dalam hidupmu. Telah berhasil kau taklukkan hari ini. Dan sekarang adalah waktu untuk beristirahat dengan penuh kedamaian. Tidurlah, hai jiwa yang hebat. Biarkan petualanganmu berlanjut di dunia mimpi, di mana tidak ada batasan dan hanya ada keajaiban. Di sana, kau bisa terbang melintasi langit Nusantara, menyentuh bulan, dan menari di antara aurora digital. Esok hari akan datang dengan cahaya baru, dan kau akan bangun dengan semangat yang segar, siap untuk menghadapi dunia yang penuh peluang. Jangan lupakan pesan dari Mbok Srini. Gunakan apa yang kau miliki dengan bijak. Setiap tantangan adalah kantong ajaib yang menanti untuk kau buka. Dan setiap rintangan hanyalah batu loncatan menuju versi terbaik dari dirimu. Giovanna telah menunjukkan jalannya, dan sekarang giliranmu untuk menuliskan kisahmu sendiri di buku kehidupan yang tak terbatas ini. Kita hampir sampai di akhir perjalanan kita malam ini. Suara-suara di sekitarmu mulai menjauh, digantikan oleh kesunyian yang damai. Biarkan tubuhmu menjadi rileks, mulai dari ujung jari kaki hingga ke puncak kepalamu. Biarkan semua beban hari ini terlepas, mengalir pergi bersama arus sungai data yang tenang, menuju samudra kedamaian yang tak berujung. Terima kasih telah menemani Giovanna dalam perjalanannya yang luar biasa. Cerita ini akan selalu ada di sini, menantimu kapanpun kau merasa butuh sedikit keajaiban sebelum memejamkan mata. Ingatlah bahwa di setiap sudut kegelapan selalu ada cahaya kecil yang bersinar, seperti mentimun emas yang tumbuh di malam yang sunyi. Bintang-bintang mulai berbisik, mengucapkan selamat malam kepadamu. Langit malam ini begitu luas, menjaga setiap mimpimu agar tetap aman. Semoga kisah Timun Mas modern ini memberikanmu kehangatan dan inspirasi.
Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Dan biarkan dirimu tenggelam ke dalam pelukan malam yang penuh kasih. Selamat tidur, mimpi indah. Semoga esok harimu secerah mentimun emas Giovanna. Jangan lupa untuk subscribe untuk cerita selanjutnya yang tak kalah menakjubkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di bawah langit yang sama. Selamat beristirahat.